7 trik rapihin rumah kilat sebelum arisan. Nomor 5, bikin rumah terlihat mewah. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu, hari ini saya mau cerita pengalaman yang pasti pernah Bu Ibu alami. Momen ketika grup arisan tiba-tiba memilih rumah kita sebagai tempat kumpul berikutnya. Waktu itu saya lagi santai minum teh, rambut masih dicepol sembarangan, dan rumah lagi dalam fase tidak fotogenik sama sekali. Tiba-tiba notifikasi grup berbunyi, dan saya baca pesannya. Langsung jantung saya copot sedikit. Iya betul, rumah saya yang dipilih. Refleks saya berdiri, jalan ke ruang tamu, dan langsung merasa seperti baru sadar kalau rumah ini tadi pagi rapi. Tapi sekarang kok seperti habis dilewati pasukan kecil yang tidak jelas dari mana. Ada mainan, ada gelas kosong, ada remote, ada tisu, semuanya tersebar dengan bangga. Dan saat itu saya cuma punya waktu yang sangat tidak ideal. Makanya saya pakai trik pertama, fokus ke area yang paling terlihat. Saya tidak langsung masuk ke dapur atau kamar, karena tamu pasti tidak ke situ. Jadi saya ambil satu keranjang besar, semua benda kecil yang berserakan saya comot satu-satu dan masukin ke keranjang itu. Tidak perlu dipilah, tidak perlu dipikir. Pokoknya asal tidak terlihat. Cara ini benar-benar menyelamatkan waktu saya. Rumah langsung kelihatan lebih tenang, walau keranjangnya sendiri nanti jadi tugas masa depan. Lanjut ke trik kedua, saya buka semua jendela dan pintu yang bisa dibuka. Udara dari luar masuk dengan deras. Rasanya ruangan langsung seperti hidup lagi. Kadang ibu-ibu rumah kita sebenarnya tidak kotor, cuma kurang napas saja. Begitu udara segar masuk, aroma makanan, aroma bantal, dan aroma rumah yang tertutup seharian langsung hilang perlahan. Ditambah cahaya matahari yang masuk, ruangan jadi terasa lebih lapang. Trik ketiga, bersihin permukaan yang paling kelihatan oleh mata tamu. Ini penting, saya dulu pernah buang waktu banyak bersihin pojokan dapur belakang. Padahal, satupun tamu tidak akan injek ke situ. Sejak itu saya belajar, saya cukup lap meja ruang tamu, meja samping sofa, dan rak kecil tempat biasanya tamu naruh tas. Permukaan yang bersih membuat tamu merasa rumah kita terawat dengan baik. Padahal, sebenarnya kita baru melakukan operasi kilat beberapa menit sebelumnya. Trik keempat, sembunyikan cucian. Ini topik sensitif ya, Bu Ibu. Kita semua punya cucian, ada yang tinggal dilipat, ada yang tinggal setrika, ada juga yang tinggal diabaikan. Tapi ketika ada arisan, cucian tidak boleh tampil. Waktu itu, saya punya cucian satu gunung kecil yang sedang menunggu saya. Tidak pakai lama, saya masukkan semua ke satu kamar, saya tutup pintunya rapat, saya kunci. Saya pura-pura lupa kalau kamar itu ada, tamu tidak akan lihat, dan saya bisa bernapas lega. Trik kelima, mengatur pencahayaan. Ini rahasia yang bikin rumah terlihat lebih mewah. Saya pakai lampu dengan cahaya hangat. Begitu dinyalakan, ruangan terlihat lebih lembut. Sudut-sudut yang berantakan sedikit, jadi tidak terlalu terlihat. Tidak ada tamu yang sadar kalau ada keranjang besar penuh barang. Saya sembunyikan di balik tirai. Cahaya hangat memberi ilusi rumah yang cozy, tenang, dan seolah sudah rapi sejak pagi. Trik yang keenam adalah tambahkan aroma lembut yang menenangkan. Saya biasanya pilih aroma kayu yang ringan atau wangi bunga tipis. Tidak perlu yang kuat karena wangi yang terlalu tajam justru mencurigakan. Tamu bisa berpikir kita sedang menutupi sesuatu. Aroma lembut saja sudah cukup. Begitu tamu masuk,
Mereka akan berkata, "Wah, rumahnya wangi." Padahal saya cuma taruh diffuser kecil 5 menit sebelumnya. Lanjut ke trik ketujuh. Rapikan kursi dan bantal sofa. Ini detail kecil yang sangat terlihat oleh tamu. Saya luruskan bantal sofa, saya susun selimut kecil, biar kelihatan seperti dekorasi, bukan seperti alat tidur siang. Saya pastikan posisi kursi membentuk lingkaran kecil supaya tamu merasa ruang tamu siap dipakai. Ngobrol. Saat kursi sudah rapi, ruangan langsung terlihat seperti siap menerima siapapun dan akhirnya, Bu Ibu, waktu tamu datang, saya buka pintu sambil tersenyum. Padahal 15 menit sebelumnya saya lari-larian kayak atlet. Tamu masuk dan bilang, "Rumahnya rapi banget, sejuk, wangi, enak banget buat kumpul." Saya cuma senyum sambil berkata dalam hati, "Alhamdulillah berhasil lagi." Itu tadi 7 trik lengkap dan detail yang bisa bikin rumah rapi dalam waktu sangat cepat. Cocok untuk bu ibu yang sering kedatangan tamu dadakan, arisan mendadak, atau grup yang suka menunjuk secara spontan. Terima kasih sudah nonton. Semoga cerita ini membantu bu ibu yang sering berjuang di garis depan kerapian rumah. Sampai ketemu di cerita berikutnya.